Matius 18 ayat yang ke-20. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Tema renungan kita pada saat ini, kuasa Tuhan dalam proses. Dalam Injil Matius tertulis jelas di dalam nats yang baru saya bacakan, bahwa sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Matius 18 ayatnya yang ke-20. Apa yang dimaksudkan dengan ayat ini? Dari ayat firman Tuhan ini kita dapat belajar bersama bahwa kemampuan Tuhan untuk menyertai kita tidak terhalang oleh stadion yang penuh sesak atau ruangan kosong. Dari ayat ini menjelaskan bahwa Tuhan bersedia hadir baik yang berkumpul dua atau tiga orang atau lebih. Jadi secara khusus dalam hal ini, apa yang Yesus maksudkan dengan ayat ini? Ketika kita melihat konteks di sekitarnya, sebenarnya Yesus sedang menjelaskan kepada murid-muridnya bagaimana mengoreksi seorang percaya yang telah berdosa terhadap mereka atau melakukan pelanggaran dan kesalahan. Tuhan Yesus mendorong mereka ada beberapa tahapan. Untuk yang pertama, berbicara dengan orang itu sendirian. Yang kedua, jika mereka tampaknya tidak mendengarkan teguran pertama kali, ajaklah satu atau dua orang lainnya sebagai saksi. Yang ketiga, jika mereka masih tidak mendengarkan, bawalah masalah ini ke hadapan jemaat. Dan yang keempat, jika mereka menolak untuk mengindahkan hikmat dan nasihat jemaat, perlakukanlah mereka seperti kita memperlakukan orang yang tidak percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Jadi ketika Yesus berkata, di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di antara mereka. Tuhan Yesus mengingatkan mereka bahwa saat mereka mengatur disiplin jemaat dengan kerendahan hati, rahmat dan kasih, Tuhan akan menyertai mereka dalam proses tersebut. Di sepanjang firman Tuhan kita diberi petunjuk untuk menangani berbagai situasi, entah itu masalah finansial atau keuangan, hubungan, masalah dosa, masalah kesehatan dan lain sebagainya. Dan sekalipun beberapa hal tampak kurang jelas, kita dapat mendengarkan Roh Kudus atau meneladani para pemimpin yang telah tokoh-tokoh Alkitab yang dimana telah dipakai oleh Tuhan sebagai petunjuk untuk kita menyelesaikan setiap masalah atau pergumulan yang tampaknya kabur. Nah, dari sini kita belajar bersama, Yesus tahu bahwa konflik atau masalah pasti akan muncul. Jadi Yesus mengajar para muridnya untuk meminta apapun yang mereka butuhkan. Di ayat yang ke-19. Dan Tuhan Yesus berjanji menyertai mereka dalam perjalanan itu. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara, hari ini hidup kita sedang dibawa oleh Tuhan dalam situasi atau keadaan seperti apa. Lihatlah itu semua sebagai suatu proses Tuhan yang Dia akan menyertai menolong kita. Bahkan ketika kita menyelesaikan masalah-masalah yang ada, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita tahu bahwa tokoh-tokoh Alkitab menghadapi pergumulannya masing-masing. Nehemia, Yehezkiel, Esra, kemudian kita tahu juga Yeremia, kemudian kita juga tahu bagaimana tokoh-tokoh seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, Yusuf, mereka menghadapi pergumulan tantangan mereka sendiri-sendiri. Bahkan ketika Tuhan izinkan proses itu datang di dalam kehidupan mereka, justru tokoh-tokoh Alkitab ini memberikan sebuah teladan bahwa mereka tetap setia kepada Tuhan dalam segala situasi yang ada. Karena mereka tahu ada kuasa Tuhan yang menyertai dalam proses mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini masalah apa yang sedang engkau hadapi? Finansial atau keuangan kah? Berkaitan dengan dosa kah? Berkaitan dengan sakit penyakit kah? Berkaitan dengan apa? Yang engkau merasa bahwa engkau berjalan sendiri. Yang engkau harus pastikan, koreksi dirimu, perbaiki dirimu, dan hiduplah dalam jalan Tuhan. Maka Tuhan akan membentuk engkau melalui perjalanan proses hidup tersebut. Dan Dia, Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita, Dia tidak akan pernah membiarkan kita sendirian. Percayalah,
ada kuasa Tuhan dalam proses kehidupan kita dalam mengikutinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.